Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannal ladzina shadaqu falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Artinya, wallahu a'lam bimuradifi. Allah Ta'ala ini apakah Allah Ta'ala ini akan meninggalkan orang-orang yang sudah berucap, saya beriman kepada Engkau ya Allah, lalu mereka tidak dicoba? Maka ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun, kan? Ternyata Allah Ta'ala tersebut ini mencoba kita. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Memang benar-benar Allah ini sudah mencoba orang-orang yang sebelum kita. Mencoba, para sahabat dicoba, apalagi para anbiya. Memang benar-benar mencoba, dicoba seberapa mana keimanannya, keyakinannya, ucapannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataukah mereka hanya pengen selamat saja, pengen aman? Karena pada zaman dahulu ketika ada orang kafir Quraisy Mekah kok ini beriman, ada orang-orang kafir seliling Mekah ini kok beriman, maka dia jadi bulan-bulanan bagi orang-orang kafir Quraisy. Jadi bulan-bulanan kita tolak yang namanya sahabat Bilal. Sahabat Bilal tersebut ini ketika beriman, maka sahabat Bilal tersebut ini dicambuk, sahabat Bilal ini dilemparin batu, diseretlah sahabat Bilal, terus disaliblah sahabat Bilal, lalu dipanaskan dengan teriknya matahari, dibuat mainan lemparan batu pada anak-anaknya orang kafirin. Ini kalau kok sahabat Bilal ini melepaskan iman tersebut, maka celakalah. Tapi alhamdulillah sahabat Bilal masih kuat dengan keyakinan keimanannya tersebut. Nah, ini bisa kita gambarkan kepada kita saat ini. Artinya apa? Seringkali kita mendengar bahwasanya ada orang yang berbicara, Allah kok menguji saya habis-habisan di dunia ini. Lalu ketika kita jalan ke kanan, ada orang yang berucap, Allah kok ya rasake karo hamba ini kok diuji berarti koyo ngene. Lalu ada lagi mereka ketika kita jalan ke kiri, mereka berucap, ya Allah ujian kok rantai-entek. Lalu ketika kita belakang, ada pula yang berucap, ya Allah Gusti, wong kok ujian ini kok terus kok malah tambah saya nemen. Nah, ini artinya setiap individual manusia ini mesti akan merasakan apa itu cobaan. Setiap individual dia mesti akan berucap bahwasanya dialah, akulah orang yang paling diuji oleh Allah, yang paling berat, yang paling susah di dunia ini. Mesti dia akan merasa semacam itu. Cuman kalau kita telah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikunate dawuhipun Bismillahirrahmanirrahim, innal asyadal balai al anbiya summal auliya summal ulama summal amsal fa amsal ubtuliyallahu ala hasabidin. Kalau kita telah hal itu, hadis itu, ujian yang paling berat di muka bumi ini adalah para nabi. Itu jelas.
Ya tidak bisa dipungkiri lagi. Kita contohkan sedikit saja yang namanya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari umur 2 bulan sudah ditinggalkan ayahanda tercinta. Umur 5 tahun sudah ditinggalkan ibu handa tercinta. Belas kasih sayang yang masih kecil yang hilang pada waktu itu. Kita bisa bayangkan, kita masih bisa menikmati hidup bersama kedua orang tua kita. Tapi bukan hanya itu. Ketika beliau berdakwah, cacian, makian, lemparan kotoran, lemparan batu, pokoknya gak kuat kalau kita di posisi itu. Ujian yang kedua yang terberat adalah para kekasihnya Allah. Jelas itu para wali yang di tanah Jawa terkenal Wali Songo ataupun wali-wali yang lain. Ya. Ujian yang ketiga yang terberat adalah para ulama. Ulama mensiarkan agama ini, mensiarkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Tidak jarang beliau meneteskan air mata. Tidak jarang beliau merasakan pahitnya hidup. Tidak jarang beliau menangis di malam hari karena mungkin cobaan yang menerpanya semakin tinggi. Nah, ini cobaan-cobaan yang datang silih berganti terhadap kita, yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita inginkan, yang tidak pernah ada dalam benak kita, selalu menerpa kita. Itu jelas, selalu menerpa kita. Tapi yang jadi pacuannya adalah kita bukan nabi, kita bukan ulama, kita bukan aulia kasih Allah. Ujian itu ini diberikan ubtuliyallahu ala hasabidini. Ujian itu diberikan kepada individual manusia ini karena untuk menguji seberapa dia kuat memegang agamanya. Nah ini ya. Jadi maka janganlah kita merasa putus asa, janganlah kita merasa terasingkan, janganlah merasa kita itu adalah hambanya Allah yang dipandang sebelah mata oleh Allah. Jangan. Ini semua bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya umumnya untuk teman-teman. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang benar, ini hanya dari Allah yang melalui lantaran guru-guru saya dan sampai ke kalian semua. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.